Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri bernama Aldi Syahputra Rambe, Kristika Meilani, Ainun Azizi, Normaili Dwi Izati, Dwi Indriana, Wafik Aziza, dan Wahyudi Aprianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang ide usaha makanan yang kami buat yang berjudul Kue Kering Mahasiswa Resep Nenek Moyang. Baiklah, tanpa berlama-lama saya sendiri akan masuk ke dalam penjelasan pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah sampai yang mahal. Untuk sehari-harinya, banyak aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan begitu, tentu membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan atau cemilan dan sejenisnya sebagai makanan tambahan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi memiliki manfaat baik bagi tubuh serta cocok menjadi makanan atau snack dan cocok dikonsumsi sehari-hari sebagai cemilan adalah kue kering. Pembuatan makanan kue kering ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan tergolong mudah, tetapi dalam pembuatannya tentu saja higienis serta dapat dijual dengan harga yang ramah di kantong. Tentunya masyarakat akan lebih berminat membelinya. Keberadaan kue kering sebagai salah satu makanan tradisional khas dari Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, tidak terlalu manis dan gurih. Untuk itu, kami berharap dapat mengembangkan dan menjadikan salah satu usaha kuliner kue kering di Indonesia. Dengan melihat potensi atau kelebihan yang telah kami paparkan tadi, maka kami ingin membuat usaha makanan, yaitu kue kering mahasiswa resep nenek moyang, untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar agar masyarakat tidak lupa dengan makanan khas yang berasal dari Indonesia. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Normaili. Baiklah, saya Normaili Dewi Izati akan menjelaskan tentang visi misi serta analisa peluang usaha. Visi kami adalah menjadikan kue kering mahasiswa resep nenek moyang sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasar dunia. Misi kami yaitu membuat kue kering mahasiswa yang memiliki rasa enak, unik, dan gurih. Memasarkan kue kering mahasiswa resep nenek moyang di pasar tradisional maupun pasar modern. Kemudian mendirikan usaha kuliner makanan khas Indonesia. Kemudian analisa peluang usaha. Di sini kami menggunakan analisis SWOT, yakni yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Setiap produk diciptakan dengan bahan dan alat yang higienis, cita rasa kue kering yang enak dan gurih. Kemudian produk ini juga tahan lama. Kemudian weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari produk ini adalah mudah ditiru dan hanya dengan satu rasa. Kemudian opportunity atau peluang. Peluang dari produk yang kami buat ini adalah dapat dipasarkan di pasar tradisional maupun pasar modern, harga yang relatif murah, kemudian bahannya juga mudah didapatkan. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancamannya adalah adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang relatif lebih murah. Ini saya akan menyampaikan tentang marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dijual adalah kue kering mahasiswa resep nenek moyang yang merupakan makanan atau snack selingan sehari-hari. Yang kedua ada price atau harga. Harga per bungkus hanya 5.000 karena harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Yang ketiga promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi produk ini dengan menyebarkan brosur pada setiap pembelian satu paket dengan isi 20 bungkus dan akan diberikan harga diskon sampai dengan 10% dari harga tersebut. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Tempat yang dipilih yaitu di Jambi, tepatnya di pasar tradisional atau pasar modern karena letaknya dirasa strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat atau pembeli. Saya Ainun Azizi, NIM A1D519020. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ke-6, yaitu bahan dan alat produksi. Yang pertama yaitu bahan. Susu
kental manis putih 80 gram, tepung maizena 200 gram, mentega 125 gram, susu bubuk vanila 30 gram, 3 butir telur ayam ambil putihnya saja, 1 butir telur ayam ambil kuningnya saja, pewarna makanan secukupnya, garam 1 sendok teh, dan air secukupnya. Selanjutnya yaitu alat, kami menggunakan oven, cetakan kue kaktus, kompor, benang jahit, loyang, dan baskom. Selanjutnya cara pembuatan kue kami yaitu yang pertama siapkan wadah dan bahan-bahan untuk membuat resep kue. Campurkan bahan-bahan untuk membuat resep seperti susu bubuk, mentega, kental manis dalam satu wadah. Aduk bahan-bahan kue tersebut hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan kuning telur, lalu kocok ke dalam adonan sampai semuanya merata. Setelah itu tambahkan tepung maizena ke dalam adonan dan aduk merata. Siapkan putih telur dan sebagiannya gula dikocok dalam wadah yang berbeda hingga merata. Lalu kombinasikan adonan yang ini dengan adonan yang tadi. Cetak adonan melebar di loyang, sisihkan sedikit adonan dan beri pewarna makanan, lalu aduk sampai merata. Letakkan adonan yang berwarna di bagian tengah bentuk lonjong memanjang, kemudian gulung dengan adonan awal. Masukkan adonan ke dalam cetakan kue kaktus dan jangan lupa dipadatkan. Kemudian potong dengan ukuran sesuai selera menggunakan benang, susun di loyang, kemudian panggang dengan kualitas masak yang kita inginkan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan modal dan harga jual. Modal kami 700.000, bahannya susu kental manis putih 80 gram seharga 15.000, tepung maizena 200 gram seharga 10.000, mentega 125 gram seharga 5.000, susu bubuk vanila 30 gram seharga 10.000, 3 buah telur diambil putihnya saja seharga 5.000, 1 buah telur ayam ambil kuningnya seharga 2.000, gula pasir halus 400 gram seharga 5.000, pewarna makanan seharga 6.000, garam 1 sendok teh seharga 2.000, jumlah bahan baku 55.000. Alat yang digunakan, oven seharga 200, cetakan kue kukus seharga 50, kompor seharga 250, benang jahit seharga 5.000, loyang seharga 40, baskom seharga 5, jumlah peralatan 550. Bahan baku tambahan, gas seharga 50, jumlahnya 665. Harga jual 1 bungkus harganya 50 dikali 20 bungkus 100.000. Harga pokok produk per unit, harga beli bahan baku 2.000, harga beli bahan baku tambahan 5.000, jumlahnya 2.500 dikali 20 bungkus 50.000. Baiklah, saya Restika Melani dengan NIM A1D51949 dari kelompok 4 akan menjelaskan perhitungan laba rugi penjualan kue kering mahasiswa dengan resep nenek moyang. Pendapatan dari penjualan yaitu Rp100.000, harga pokok penjualan yaitu Rp50.000, laba kotor yaitu diperoleh dari pendapatan penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan yaitu sekitar 100.000 dikurang dengan 50.000, hasilnya yaitu Rp50.000. Yang selanjutnya yaitu biaya penjualan. Yang pertama, pembuatan brosur senilai Rp15.000, beban listrik dan air Rp7.000, beban lain-lain yaitu Rp3.000, total biaya penjualan yaitu Rp25.000. Laba bersih yaitu laba kotor dikurang dengan biaya penjualan yaitu Rp50.000 dikurang dengan Rp25.000, hasilnya Rp25.000. Perhitungan margin keuntungan yaitu Rp25.000 dikali 100% dan dibagi Rp100.000, hasilnya yaitu 25% per hari. Itulah penjelasan perhitungan laba rugi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya di sini Wahyudi Aprianto, NIM A1D5190033. Di sini saya menjelaskan tentang analisis keuntungan. Analisis keuntungan yang didapatkan dari produk kami mempunyai omset per hari sebesar Rp100.000. Jadi per bulannya mempunyai omset Rp3 juta dan mempunyai laba kotor per hari sebesar Rp50.000. Jadi per bulannya mempunyai laba kotor Rp1.500.000.
dan keuntungan bersih per bulan yang didapatkan dari produk kami sebesar 1.500.000. Baiklah, selanjutnya kesimpulan proposal usaha makanan kami yaitu supaya produk yang akan dipasarkan dapat diterima oleh semua kalangan baik dari luar maupun dalam negeri, maka kita harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat produk yang bermanfaat, berkualitas dan laku dijual dengan harga bersaing, membuat desain yang baru dan menarik dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, membuat produk lebih murah dan cepat. Dan yang terakhir, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi dan dalam pembuatan video, saya mewakili seluruh anggota kelompok meminta maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.